Selamat datang teman-teman di pertemuan ke-9. Kali ini kita akan ngebahas yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi kalau teman-teman masih ingat siklus akuntansi, ya bukan siklus transaksi tapi siklus akuntansi di mana setelah teman-teman memeriksa bukti transaksi, menemukan adanya bukti-bukti transaksi, terus jelas transaksinya seperti apa, kan teman-teman harus buat yang namanya jurnal umum. Nah, dari jurnal umum, teman-teman bikin yang namanya buku besar. Nah, setelah buku besar, teman-teman buat yang namanya neraca saldo, dan di dalam neraca saldo tersebut akan ada yang namanya akun-akun penyesuaian. Nah, kenapa saya kok ke jurnal penyesuaian dulu, belum ke buku besar dan neraca saldo? Ya, karena memang kalau buku besar dan neraca saldo relatif lebih mudah untuk dikerjakan dan dipahami. Tapi kalau jurnal penyesuaian, saya ngerasa teman-teman butuh waktu ekstra untuk memahaminya. Jadi saya sisipkan dulu nih jurnal penyesuaian sebelum siklus buku besar dan siklus neraca saldo. Jadi jangan sampai ketuker ya. Jangan sampai lupa bahwa habis teman-teman bikin jurnal umum, teman-teman harus uh, merangkumnya dalam buku besar. Dari buku besar teman-teman bikin neraca saldonya. Baru kalau sudah dibikin neraca saldo, teman-teman lihat transaksi apa yang kira-kira butuh penyesuaian. Nah, eh, transaksi apa yang butuh penyesuaian, kita harus buat yang namanya jurnal penyesuaian yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini. Gitu ya. Definisinya apa sih ya? Kalau penyesuaian berarti kan menyesuaikan. Artinya jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebetulnya. Jadi ini misalkan nih teman-teman beli persediaan, tapi ternyata persediaan udah dipakai. Nah, itu kan nggak kecatat yang dipakai berapa. Nah, untuk mencatat berapa sih yang terpakai, kita bikin yang namanya jurnal penyesuaian, gitu ya. Atau pemakaian perlengkapan. Teman-teman beli perlengkapan, terus tapi ada penggunaan perlengkapan yang belum kecatat. Jadi misalkan ada kursi 10, terus teman-teman udah pakai jangan dipakai ya, tapi sudah didistribusikan 5 kursi, berarti kan sisa 5 nih yang ada di gudang. Nah, untuk mengetahui nilai sisa 5 tersebut kan teman-teman harus mencari tahu nilai yang digunakan berapa, nilai yang didistribusikan berapa. Nah, itu gunanya kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Tujuannya apa? Jelas kita ingin mengetahui saldo realnya, gitu ya. Jadi jangan sampai yang tercatat bukan saldo realnya, gitu. Nah, kalau teman-teman ingat, pada saat menggunakan cash basis, ya, pencatatan jurnal umum menggunakan cash basis, itu kan hanya mencatat pada saat keluar masuk uang saja, betul nggak? Gitu kan? Nah, pada saat penggunaan keluar masuk uang, ini kan teman-teman tidak tidak perlu apa ya istilahnya, sudah real gitu ya, yang dicatat berapa, yang keluar masuk berapa. Tapi kalau menggunakan accrual basis, ya kalau teman-teman ingat lagi kan metode pencatatan ada dua, cash basis dengan accrual basis. Kalau cash basis itu pada saat uang masuk uang keluar dicatat, tapi kalau cash basis belum belum ada penerimaan uang, belum ada pengeluaran uang, itu teman-teman harus mencatat akun-akunnya. Nah, untuk accrual tersebut teman-teman butuh yang namanya jurnal penyesuaian di akhir periode, gitu ya. Biasanya jurnal penyesuaian itu dilakukan di akhir periode, bisa di akhir bulan ataupun di akhir tahun pada saat mau tutup buku. Ya, ini kita skip aja dulu karena intinya teman-teman ialah harus menyesuaikan akun-akun yang biasanya digunakan pada accrual basis. Itulah jurnal penyesuaian. Ini kan hanya introduction aja. Kita langsung ke teknisnya aja. Nah, teman-teman harus ingat nih ya. Harus benar-benar diingat. Apa saja sih yang perlu disesuaikan? Kalau teman-teman ingat kemarin kita pernah belajar yang namanya biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Itu ya. Itu sebenarnya merupakan akun-akun yang harus disesuaikan pada akhir periode ataupun akhir tahun. Gitu ya, bisa akhir bulan atau apapun akhir tahun. Nah, sisanya itu apa? Piutang, beban, pemakaian aktiva atau penyusutan, terakhir ialah pemakaian perlengkapan atau persediaan. Gitu. Nah, kalau beban sama pendapatan diterima di muka kan teman-teman sudah pernah belajar. Jadi harusnya ingat nih seperti apa pencatatannya gitu ya. Nah, kalau piutang ini seperti apa? Ini misalkan pada saat rumah sakit menerima pendapatan dari piutang. Contoh, saya menggunakan asuransi. Kan pada saat saya menggunakan asuransi, di hari pada saat saya berobat,
rumah sakit belum mendapatkan uang, betul nggak? Karena kan asuransi baru akan membayar sesuai dengan perjanjian. Bisa itu H+30 ataupun sesuai dengan perjanjian lainnya. Nah, pada saat mencatat yang namanya pendapatan piutang, jurnalnya kan seperti ini, piutang di debit pada pendapatan di kredit, betul nggak? Jadi piutang pasien ST, pendapatan pasien ST di kredit, piutangnya di debit. Itu pada saat saya melakukan transaksi dengan menggesek kartu asuransi saya. Tapi pada saat asuransi membayarkan uang yang seharusnya rumah sakit terima, itulah yang disebut dengan namanya jurnal penyesuaian. Kalau awalnya jurnalnya ialah piutang pada pendapatan, gitu ya. Jadi di sini ada piutang, di sini pendapatan. Ya, ini kan pada saat saya melakukan pengobatan di rumah sakit. Nah, pada saat pada saat asuransi membayarkan hak yang seharusnya diterima oleh rumah sakit, maka jurnalnya di debit itu bisa kas atau bank, dan di kreditnya ialah piutang. Karena piutangnya berkurang, tapi kas atau bank rumah sakit mengalami penambahan, gitu ya, karena asuransi membayarkan yang seharusnya menjadi hak rumah sakit pada saat saya berobat. Nah, pada saat asuransi membayarkan uang tersebut, itulah teman-teman bikin yang namanya jurnal penyesuaian. Gitu. Pada saat saya melakukan transaksi dengan menggesek kartu asuransi saya, itu dilakukan yang disebut dengan jurnal umum. Tetapi pada saat asuransi membayarkan hak rumah sakit atas pengobatan-pengobatan pengguna asuransi, itulah momen di mana teman-teman melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Terus ada lagi nih, beban yang masih harus dibayar. Ya, jadi gini, pada saat teman-teman punya tanggungan, misalkan harus bayar gaji pegawai. Jadi gini, pada saat teman-teman mengakui penggajian, ya, jurnalnya yang digunakan ialah beban gaji pada hutang. Kenapa hutang? Karena pada saat teman-teman mengakui, teman-teman belum membayarkan gaji-gaji tersebut kepada para pegawai. Tapi pada saat teman-teman sudah membayarkan kepada pegawai, maka jurnalnya ialah utang di debit, karena kan utangnya berkurang nih pada kas atau bank di kredit. Kenapa? Karena pada saat inilah rumah sakit mengeluarkan uangnya untuk membayarkan gaji-gaji pegawai. Itu ya. Jadi pada saat penggajian itu dia ada dua periode, pada saat pengakuan dan pada saat pembayaran. Bagaimana menentukan tanggal pengakuan, penghitungan gaji dan pembayaran gaji tergantung dengan SOP dan kebijakan manajer ataupun direksi. Terus yang kelima, pemakaian aktiva tetap atau penghitungan depresiasi. Kalau teman-teman ingat kemarin, pada saat beli aset, jurnalnya ialah aset tetap pada kas atau bank. Betul nggak? Ya kan? Ini pada saat teman-teman membeli. Tapi pada saat teman-teman melakukan yang namanya penghitungan penyusutan, yaitu jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, inilah teman-teman pada yang disebut melakukan yang namanya aktivitas jurnal penyesuaian. Gitu ya. Terakhir, pemakaian perlengkapan. Pada saat teman-teman beli perlengkapan pada kas atau bank. Betul tidak? Betul ya. Tapi pada saat teman-teman tahu bahwa perlengkapan tersebut sudah dipakai, maka jurnalnya menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan karena perlengkapannya berkurang. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal-soal ya. Nih, kalau masih ingat sewa dibayar di muka, gitu ya. Biaya dibayar di muka atau pendapatan terima di muka. Contoh, tanggal 1 Agustus perusahaan membayar sewa kantor, artinya perusahaan mengeluarkan uang nih sebesar 12 juta. Ada dua metode untuk mencatat ini. Pertama menggunakan metode harta, kedua menggunakan yang namanya metode beban. Ini ya, nih beban. Kalau menggunakan metode harta, nih, maka teman-teman catat sewa dibayar di muka pada kas. Ini sudah seperti ini template-nya. Teman-teman nggak usah bingung. Jadi kalau ntar misalkan di rumah sakit ada transaksi, oh tanggal sekian rumah sakit membayar sewa untuk mungkin anak perusahaan rumah sakit. Nah teman-teman jangan bingung, harus ingat jurnalnya ialah ini. Nah
Kalau teman-teman menggunakan metode pencatatan harta, ingat di akhir periode teman-teman harus melakukan yang namanya penyesuaian di tanggal 31 Desember. Artinya, ini beli Agustus, disesuaikan di akhir tahun pada saat tutup buku ya, Desember. Cara menghitungnya bagaimana? Lihat nih. Dari Agustus hingga Desember itu kan 5 bulan. Jadi teman-teman harus cari berapa sih yang sebetulnya dipakai di tahun tersebut, di tahun 2008. Ya, gampang. 5/24, karena dia untuk berapa tahun nih? Nih ya, masa 2 tahun. Kalau masa 1 tahun ya berarti 5/12 gitu ya. Karena dia per 2 tahun maka 5/24. 5/24 dikalikan dengan yang teman-teman bayarkan 12 juta. Ketemulah 2,5 juta. Teman-teman tinggal bikin jurnal penyesuaiannya. Penyesuaiannya ialah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar nilainya 2,5 juta. Gitu ya. Ini jadi jangan bingung. Pertama, catatlah sebagai harta, kemudian teman-teman tinggal cari berapa sih pemakaiannya atau beban sewanya. Caranya seperti ini. Ini sudah pasti rumusnya seperti ini, teman-teman gak usah bingung. Nah, tapi kalau teman-teman mencatat sebagai beban, ini beban sewa pada kas. Jadi bukan sewa dibayar di muka lagi ya. Bukan sewa dibayar di muka lagi. Gitu, tapi langsung dicatat sebagai beban sewa pada kas. Nah, teman-teman juga bikin lagi jurnal penyesuaiannya. Ya, jadi kan kalau tadi pertama teman-teman mencatat dengan metode harta, yang kedua teman-teman mencatat dengan menggunakan metode beban. Nah, tapi teman-teman harus menghitung lagi penyesuaiannya. Seperti apa? Nih, lihat ya. Teman-teman cari, sebentar. Kok ini tanggalnya salah? Nah, berarti teman-teman harus cari ininya, kan gini, teman-teman mencatat untuk Agustus hingga Desember 2008. Berarti mulai periode baru itu kan 2009. Ya, 2009 untuk setahun ke depan. Jadi, yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi ialah 17 bulan, dihitung dari 1 Januari 2009 hingga 31 Juli 2010. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan masuk Agustus sudah bukan masanya lagi gitu. Nah, karena diketahui 17 bulan, maka teman-teman tinggal hitung 17/24 dikali 12 juta. Ketemu berapa? 9.500.000 gitu ya. Nah, pada saat teman-teman awal mengakui sebagai beban, nah tinggal dibalik nih nanti. Pada saat penyesuaiannya, sewa dibayar di muka, di debit, bebannya bergeser ke kredit sebesar sekian. Gitu ya. Ada lagi nih, pendapatan diterima di muka. Kalau tadi beban dicatat dengan 2 metode, beban dan harta. Tapi kalau pendapatan dicatat dengan 2 metode, hutang atau pendapatan. Nih, contoh lagi. Tanggal 1 diterima sewa toko sebesar sekian. Kalau dicatat sebagai utang, langsung aja kas pada sewa DDM sebesar angkanya. Nah, teman-teman lakukan penyesuaian. Ya, dari Agustus ke Desember berapa bulan? Sama, 5/24 kali nilainya 12 juta. Penyesuaiannya seperti apa? Sewa DDM pada pendapatan. Kalau awalnya tadi kas pada sewa, nah di penyesuaiannya sewanya bergeser ke debit ya. Terus di kreditnya ialah pendapatan. Artinya di tahun 2008 pendapatan dari sewa yang diterima oleh rumah sakit ialah sekian, pendapatan real ya. Terus gimana kalau diakui dengan metode pendapatan? Kalau tadi kan awal teman-teman mengakui sebagai metode hutang. Nah, teman-teman kan langsung nih kas pada pendapatan sebesar sekian gitu ya. Terus bikin penyesuaiannya. Misalkan periode akuntansi berakhir tanggal 31 Desember 2008 gitu ya. Maka bagian sewa yang belum menjadi pendapatan, karena kan 2008, 2009, 2010 2 tahun ya, betul nggak?
Jadi, yang belum menjadi pendapatan ialah dari Januari 2009 hingga 31 Juli 2010 gitu. Nah, ketemu nih berapa? 19/24 jadi sisanya gitu ya. Kalau tadi kan nih teman-teman, tadi kan 5 bulan ya. 5 bulan. 24 kurangi 5 berapa? Kan 19 ya. Jadi langsung aja 19. 19/24 dikali dengan nominalnya. Nah, berapa? Ketemu sama 9,5 juta. Jurnalnya apa? Yang awalnya pendapatan dikredit, bergeserlah dia ke debit. Gitu. Lawannya apa? Sewa dibayar di muka. Kalau tadi kan kas pada pendapatan. Nah, kalau penyesuaiannya tinggal dibalik, pendapatan ke debit, di sininya sewa DDM. Gitu ya. Tadi juga sama yang ini, teman-teman gak usah bingung. Yang terkait mana tadi? Terkait ini, beban. Kok bisa ketemu 17? Ya, yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode tuh berapa? 17 bulan. Jadi dari 1 Januari hingga Juli 2010. Gitu ya. Sebentar, kayaknya saya ada salah nih. Oke, teman-teman salah ya. Jadi di sini bukan 17 bulan, tapi sama seperti tadi harusnya 19 bulan ya. Ini 19 bulan, 19 bulan. Karena kan 24 dikurangin 5 bulan gitu ya. 2 tahun dikurangi dengan sisanya tadi ya. Jadi ini salah ya. Ini harusnya 19 bulan. Maka tadi saya pas mau menjelaskan kok agak-agak rancu. Gitu. Terus setelah beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka, ada lagi nih terkait dengan piutang yang tadi saya bilang ya. Yang saya bilang terkait dengan piutang. Contoh nih, ini kalau ini ngomongnya tadi piutang bunga, agak sulit, nggak usah. Jadi ilustrasikan ialah piutang di rumah sakit ya. Jadi misalkan asuransi saya berobat 12 juta nih, 12 juta. Nah, pada saat belum dibayarkan oleh rumah sakit, maka kan jurnalnya piutang pada pendapatan 12 juta. Gitu ya. Tapi kalau sudah dibayarkan, pendapatannya kalau sudah dibayarkan berarti kas pada bank di debit, piutangnya bergeser di kredit gitu. Gitu ya. Ini pas pada saat pengakuan piutang nih. Tapi kalau mau dibaca silahkan. Gitu ya. Nah, tapi pada saat pengakuan kas pada bank terus piutangnya bergeser di kredit gitu ya pada saat penyesuaian. Terus ada lagi beban yang masih harus dibayar. Tadi saya bilang soal tentang beban gaji. Kalau ini tentang beban bunga, utang bunga. Sama aja, kalau beban gaji kan tinggal beban gaji pada utang gaji gitu ya. Mau dibaca langsung boleh silahkan. Ilustrasinya seperti gaji kalau saya. Kalau di soal ini seperti beban bunga, utang bunga. Ada lagi depresiasi nih. Kalau ini kan teman-teman sudah belajar ya. Pada saat beli aset tetap pada kas atau bank gitu ya. Tapi pada saat melakukan penyesuaian untuk penghitungan depresiasi, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ada lagi pemakaian perlengkapan nih. Ini juga sama, ada 2 metode pencatatan untuk perlengkapan. 1, menggunakan harta, kedua sebagai beban. Kalau harta, teman-teman tinggal tulis perlengkapan pada kas. Pada saat beli perlengkapan misalkan contohnya berapa nih? 250.000 gitu ya. Terus di akhir Desember diketahui perlengkapan yang tersisa sebesar sekian gitu. Nah, kalau dicatat sebagai harta, teman-teman catat dulu perlengkapan pada kas pada saat beli berapa, 2,5 juta. Terus penyesuaiannya apa? Penyesuaiannya ialah cari yang sudah digunakan. Artinya pada saat beli dikurangi dengan yang tersisa
Jadi pada saat beli dikurangi dengan sisa. Pas beli berapa? 2,5 juta. Sisanya berapa? 7,5. Maka yang digunakan atau perlengkapan yang digunakan ialah sebesar 1,750. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Ini penyesuaiannya ya. Terus kalau sebagai beban gimana? Langsung beban perlengkapan pada kas sebesar 2,5 juta. Nah, kalau teman-teman nyatetnya langsung sebagai beban, maka penyesuaiannya ialah langsung mengambil angka yang tersisa. Kalau tadi pada saat menggunakan metode pencatatan dengan harta, kan teman-teman harus mencari dulu nih. Mencari yang dipakai berapa, 2,5 dikurangi sisa. Tapi kalau menggunakan metode beban, teman-teman langsung catat pembelian berapa dan catat sisanya berapa. Perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 7,5 juta. Terus saya sebagai gunakan yang mana? Apakah untuk perlengkapan gunakan metode harta atau beban? Terus tadi beban dibayar di muka saya gunakan metode apa? Pendapatan terima di muka saya gunakan metode apa? Teman-teman harus tanya ke kepala akunting atau manajernya. Di SOP gunakan pencatatan yang mana gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan pencatatan. Teman-teman harus tanya sesuai dengan ketentuan atau SOP yang berlaku. Menggunakan beban atau menggunakan harta. Terus di bagian yang tadi nih ya, yang mana nih? Yang sebentar. Nah, apakah sebagai hutang atau sebagai pendapatan? Ini untuk pendapatan diterima di muka. Kalau untuk beban, apakah dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai harta? Semua tergantung dengan SOP. Nah, tugasnya silakan teman-teman bikin transaksi dari ke-6 ini ya. Masing-masing satu nomor ini 10 transaksi. Tujuannya apa? Agar teman-teman hafal 10 transaksi itu sendiri-sendiri ya. Kalau beban dibayar di muka sebagai harta sendiri, sebagai beban sendiri. Kalau pendapatan sebagai utang sendiri, sebagai pendapatan sendiri. Kan yang nggak ada dua cuma ini nih, piutang, beban, sama aktiva. Itu kan nggak ada yang dua pencatatan. Tapi kalau yang perlengkapan ini dan ini masing-masing metode 10 transaksi. Jadi ini ada 20, 10, 20 lagi. Gitu ya. Terserah mau menggunakan soal yang untuk tadi ya. Yang seperti ini. Mana nih? Yang tentang bunga atau piutang pendapatan rumah sakit. Di sini tentang beban bunga atau beban-beban yang lain, silahkan sesuai dengan kreativitas teman-teman.